Pemirsa, uang elektronik hingga modus asuransi menjadi modus baru bagi politik uang. Hingga Maret 2019 terdapat 6.000 lebih temuan dan laporan terkait politik uang dengan berbagai modus. Rekan saya Eko Frima akan melakukan cek faktanya dalam segmen Fact Check berikut ini. Eko, silakan. Apa temuan Anda? Ya, Wahyu, benar sekali, jelang pemilihan tanggal 17 April mendatang, uang elektronik, maksud kami politik uang masih dilakukan oleh segelintir oknum politik agar bisa duduk di bangku dewan. Dan menariknya lagi adalah, Wahyu, politik uang tidak hanya menggunakan uang tunai, tapi juga menggunakan uang elektronik dan juga asuransi sebagai iming-imingnya. Benarkah demikian? Mari kita cek faktanya berikut ini. Ya. Dari data yang kami himpun ini adalah ragam politik uang yang tengah dilakukan oleh oknum anggota dewan kita untuk bisa duduk di bangku dewan. Yang pertama adalah uang tunai. Cara ini adalah cara konvensional yang dilakukan oleh anggota dewan agar bisa duduk. Mereka pun menyebutnya ada dua cara. Ada yang prabayar, ada juga yang pasca bayar. Di mana yang prabayar sendiri, ia melakukan datang atau melakukan serangan fajar, datang mengetok rumah warga dan sekaligus memberikan uang tunai agar mengiming-imingi warga agar bisa memilih pada pemilihan nanti. Biasanya mereka melakukan hal ini 3 hari jelang pemilihan. Kemudian ada juga yang pasca bayar. Yang pasca bayar ini mereka memberikan uang jika nanti di KPU tempat mereka dinyatakan menang, makanya anggota dewan ini akan memberikan uang tunai kepada calon atau maksud kami anggota uang yang dimenangkan di anggota KPU tersebut. Kemudian ironisnya lagi adalah cara menarik atau cara baru yang digunakan, yakni menggunakan e-money atau uang elektronik. E-money atau uang elektronik ini digunakan dengan memberikan iming-iming uang, tidak lagi berupa uang tunai tapi dengan cara uang elektronik. PPATK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, melaporkan jika uang elektronik ini dilakukan agar untuk menghindari transaksi mencurigakan. Caranya mereka mengambil uang 2 atau 3 tahun sebelum dilakukan pemilu, kemudian uang itu dikonversi melalui kartu atau juga diberikan dalam bentuk premi asuransi. Jika nanti warga yang ingin memilih mereka, warga akan diberikan premi asuransi atau juga uang elektronik. Dan menariknya lagi adalah di Yogyakarta, KPU Yogyakarta juga menemukan ada calon anggota legislatif yang memberikan atau mengiming-imingi pulsa atau juga paket data. Tentu calon anggota dewan ini mengetahui apa kebutuhan masyarakat sekarang. Dan kita melihat beberapa temuan dari Badan Pengawas Pemilu terkait politik uang ini. Dari data yang masuk hingga 25 Maret 2019 sudah ada kurang lebih 6.649 laporan terkait politik uang. Dan dari 6.649 ini 548 kasus telah ditindak dan 66 kasus pun telah diputus di pengadilan. Dengan arti kata, 3 diantaranya ada di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Bisa saja jumlah ini akan terus bertambah melihat proses pemilu masih berlangsung. Dan melihat dengan tren politik uang ini, dari setiap tahunnya jumlahnya terus meningkat. Dari 2009 ada tren politik uang 10% yang digunakan oleh calon anggota legislatif, sekaligus juga masyarakat yang menerimanya. Dan pada tahun pemilu 2014 kemarin ada 33%, atau dalam arti kata jumlah ini 60 juta orang menerima politik uang dan juga melakukan politik uang. Dan ironisnya lagi, Indonesia berada di posisi ketiga dengan negara politik uang terbesar di dunia. Usut punya usut, memang sistem proporsional terbuka maksud kami yang menjadi bentuk landasan terjadinya politik uang marak di tengah masyarakat. Banyaknya jumlah calon anggota legislatif yang maju, kemudian juga besarnya biaya kampanye membuat calon anggota legislatif melakukan berbagai cara agar bisa duduk di kursi dewan. Kita mencoba membandingkan berapa sebenarnya gaji calon anggota legislatif sekaligus juga dengan biaya kampanye yang digunakannya. Anggota legislatif umumnya untuk DPR RI gajinya 60 juta rupiah per bulan. Jika dikali 5 tahun, anggota dewan bisa mengantongi dari gaji saja 3,6 miliar rupiah. Sementara satu kali dewan melakukan reses mendapatkan dana 300 juta rupiah atau dalam 5 tahun satu periode bisa mengantongi 6 miliar rupiah.
ini jika dibandingkan dengan biaya kampanye yang benar-benar lumrah saja, total satu periode saja Dewan bisa mendapati uang 9,6 miliar rupiah. Sementara untuk biaya kampanye saja untuk beli alat logistik dan juga transportasi lainnya, Dewan minimal Dewan harus mengeluarkan dana 8 hingga puluhan miliar rupiah. Tentu jumlah ini adalah dana yang terlihat, belum lagi jumlah dana yang tidak terlihat seperti memberikan amplop dan juga politik uang lainnya kepada masyarakat agar bisa memilih mereka. Dan sebenarnya apa dampak dan juga efektifkah dari politik uang ini? Sebenarnya pertanyaannya dari Polmark Indonesia pernah melakukan survei, dari 142 survei didapati banyak yang salah target dari politik uang ini. Kemudian juga banyak pemilih yang hanya ambil uangnya saja tapi tidak ikut memilih. Kemudian juga ini juga bagi para pemilih, lebih baik tidak menerima uang daripada kita harus menyesal hingga 5 tahun ke depan. Karena bagaimanapun Burhanuddin Murtadi pernah melakukan dalam sebuah riset disertasinya, banyak masyarakat Indonesia yang hanya mengambil uangnya saja, tapi untuk pilihan mereka memiliki pilihan tersendiri. Tentu saja poin adalah bagi caleg pun harus berpikir ulang, daripada mengeluarkan uang lebih banyak tapi tidak memiliki suara di kedepannya, lebih baik uangnya digunakan untuk yang jelas-jelas saja. Kembali ke Anda, Wahyu. Baik, Eko Frima Andani, terima kasih atas laporan fact check-nya terkait modus baru politik uang.